Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Amalia, NIM 1903036026. Di sini saya akan memberikan video tutorial singkat dari cara menginstal software InDesign versi 3. Kita akan mengunduh InDesign-nya yang 6 Maret 2020. Setelah melakukan install InDesign versi 3-nya, kita buka ke dokumen dan ekstrak. InDesign XMPP. Setelah proses pengekstrakan selesai,
XMPP akan kita pindah ke datasheet. Masih proses pemindahan data XMPP-nya ke datasheet. Setelah XMPP-nya ditaruh di lokal disk C, kembali ke itu, kita ketikkan terus kirim default aplikasinya 8123, kita lihat di HP Docs. Dan salin ini. Ini untuk tampilan InDesign yang sudah terunduh. Setelah InDesign ini sudah muncul, kita kembali ke back office. Nah, ini username-nya kita InDesign dan password InDesign. Login. Login. Nah, selanjutnya di sini saya akan memperkenalkan fitur-fitur yang ada di InDesign 3. Yang pertama ada akuisisi, katalog, SSKC, KR, keanggotaan, sirkulasi, loker, survei, buku tamu, opak, pelayanan koleksi digital, baca di tempat, pelaporan, dan administrasi. Nah, yang pertama ada akuisisi. Akuisisi ini modul yang dipergunakan untuk pengadaan koleksi, untuk proses pengadaan koleksi. Nah, di sini ada daftar nama sumber perolehan, akan tulis di sini, terus entry koleksinya. Ini untuk proses pengadaan koleksi bahan pustaka. Yang kedua, sini ada katalog. Setelah melakukan pengadaan koleksi ini, ada yang namanya pengolahan koleksi. Ini bisa disebut juga dengan pengolahan katalog. Jadi buku yang sudah diadakan itu di-entry ke InDesign melalui entry katalog katalog biasa, atau menggunakan katalog RDA ini sampai ke daftar koleksi. Salin katalog, daftar katalog, ekspor data tag katalog, daftar konten digital, keranjang katalog, karantina katalog, dan daftar koleksi artikel. Nah, sedangkan SSKCKR ini
ini merupakan serah simpan karya cetak karya bekan. Ini ada registrasi untuk serah simpan karya cetak karya rekamnya, terus ada daftar koleksinya, sama ada ucapan terima kasih. Nah, keanggotaan ini melalui ini slide ini bisa dilakukan dua cara. Ini bisa melalui manual atau mandiri, dan bisa untuk mendaftarnya di keanggotaan online di halaman utama yang kita masuk tadi. Nah, untuk ada entry keanggotaan, daftar anggota, import data dari Excel, daftar sumbangan, daftar perpanjangan, dan keranjang anggota. Nah, untuk sirkulasi ini ada entry peminjaman, terus entry peminjaman susulan, daftar koleksi dipesan. Ini untuk peminjaman dan pengembalian. Nah, untuk yang loker ini adalah mengolah loker yang ada di perpustakaan. Itu baik untuk peminjaman ataupun pengembalian. Nah, loker ini adalah tempat untuk penitipan barang. Jadi, ada peminjaman pengembalian, tempat untuk penitipan barang yang ada di perpustakaan. Nah, terus survei ini digunakan untuk membuat survei kepada pengguna atau kepada pemustaka. Nah, bisa ditampilkan di depan untuk diisi oleh pengguna. Nah, jadi survei ini ditampilkan di depan untuk diisi oleh para pengguna atau pemustaka. Terus ada buku tamu. Buku tamu ini adalah visi terkonteks, dan di slide ini ada opsi rombongan. Jadi kalau misalnya rombongan itu cukup diisi satu saja. Terus ada opak di slide ini mencatat riwayat pencarian. Jadi apapun yang diketikkan oleh pengguna di opak itu akan terlihat atau akan tercatat. Jadi contohnya seperti ini, kita mencari pendidikan. Nah, untuk di opak tadi akan terlihat pendidikan. Jadi daftar pencariannya terlihat, ada riwayat pencarian sederhana, riwayat pencarian browser, dan riwayat pencarian lanjut. Sedangkan layanan koleksi digital itu mirip dengan opak, dan riwayat pencarian juga terisi secara otomatis. Sini layanan koleksi digital hampir mirip dengan opak tadi, dan ini juga akan riwayat pencariannya akan tercatat secara otomatis. Nah, baca di tempat ini di slide dicatat, dan di Slims juga ada seperti ini, ada anggotanya, atau ada yang anggota, non anggota, atau pengembalian koleksi baca di tempat. Nah, ini akan dicatat untuk orang yang membaca di tempat. Nah, untuk laporan, jadi dari awal dari akuisisi katalog itu pasti ada laporannya. Jadi ada laporan katalog, laporan koleksi, laporan anggota, sirkulasi, buku tamu, baca di tempat, loker, opak, SMS, artikel atau SSCKR ini. Dan yang terakhir ada administrasi. Nah, administrasi ini pengaturan dari awal sampai akhir. Dan di sini ada pengaturan SMS. Jadi ada peminjaman akan jatuh tempo kapan, pinjaman setelah jatuh tempo, terus SMS manual, riwayat SMS. Nah, ini yang lebih lengkap dan tertera di slide ini. Jadi fitur yang diterapkan itu sudah sangat lengkap untuk perpustakaan daerah. Tapi kalau untuk perpustakaan sekolah itu lebih
kebanyakan, tapi tidak masalah. Sudah sangat lengkap untuk fitur-fitur yang disediakan di InListLite versi 3 ini. Mungkin itu saja fitur-fitur yang saya sampaikan. Ya, selanjutnya saya memperlihatkan logo yang telah saya ganti. Dan ini InListLite halaman utama. Ada back office untuk masuk ke InListLite-nya. Anda baca di tempat buku tamu keanggotaan online untuk pendaftaran anggota, layanan koleksi digital, OPAK, untuk memperlihatkan mencari judul buku yang tersedia di InListLite-nya. Ada artikel, pendaftaran anggota, statistik, survei ini yang bisa diisi bagi pemustaka ataupun pembaca, terus pengembalian mandiri dan peminjaman mandiri. Dan ini halaman utama untuk masuk ke InListLite-nya. Nah, ini kita sudah masuk ke InListLite, dan untuk penggantian foto kita bisa ke administrasi, pengaturan umum, dan nama perpustakaan. Kita bisa ganti di sini. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.